Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Asrias Pawitra Salsabila, NRP 5620521333, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kami, yaitu proposal bisnis Marine Education Application oleh kelompok 3, kelas TPSB. Ini adalah tampilan login Marine Education Application. Jadi, apa itu Marine Education Application? Marine Education Application merupakan sebuah aplikasi yang menjadi wadah untuk menambah relasi, wawasan, dan membantu untuk semua kalangan, baik pelajar maupun masyarakat. Aplikasi Marine Education ini memberikan sumbangsih terhadap penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan. Marine Education ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cakap, dan kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan pada aplikasi Marine Education ini, mulai dari persiapan sampai pembuatan laporan akhir. Jadwal kegiatan kami dimulai pada bulan Januari tahun 2021, kemudian sampai Desember tahun 2021. Ini adalah rincian mulai dari kegiatan yang pertama, yaitu persiapan, memerlukan waktu sekitar 2 minggu pada bulan Januari, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya pembuatan proposal, kami memerlukan waktu sekitar 1 bulan, yaitu mulai dari minggu ketiga bulan Januari sampai minggu kedua bulan Februari. Selanjutnya proses administrasi, memiliki waktu 2 minggu, yaitu pada bulan Februari, minggu ketiga, dan minggu keempat. Selanjutnya tahapnya adalah proses pembuatan aplikasi. Ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan, yaitu dimulai pada bulan Maret sampai bulan Agustus akhir. Selanjutnya adalah monitoring dan pemasaran. Kami memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk memasarkan dan memonitoring pengembangan aplikasi kami. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir, memerlukan waktu sekitar 1 bulan, yaitu pada bulan Desember. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Tentu pada setiap perusahaan kita harus memiliki struktur organisasi dan pembagian tugasnya, yaitu yang pertama ada Muhammad Iqbal sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian saya sendiri, yaitu Astria Pawitra sebagai COO atau Chief Operating Officer. Kemudian Muhammad Hunaini Adnan dan Hendra Pandey Hutagalung sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Baby Sabrina Nurhaliza sebagai WP atau Wakil Presiden Penjualan. Kemudian Rizky Ramadhani dan Tiara Putri sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Dan Wahyu Nurul sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Itu adalah struktur organisasi dan pembagian tugas pada perusahaan kami, yaitu Marine Education Application. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses produksi atau alur proses produksi pada aplikasi Marine Education ini. Yang pertama, mulai aplikasi. Pada tahap ini kita mengumpulkan setiap persiapan-persiapan dan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian perancangan sistem aplikasi. Pada tahap ini kami merancang sebuah aplikasi yang diharapkan memudahkan semua kalangan, khususnya mahasiswa atau pelajar, dalam mendapatkan informasi seputar dunia kelautan dan perikanan. Kemudian tahap yang ketiga adalah pembuatan aplikasi. Pada tahap ini aplikasi mulai dibuat selama waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sekitar 6 bulan. Kemudian testing. Proses ini kami mengecek kembali apakah ada kesalahan atau kekurangan, mencari tahu jangkauan kemampuan pada perangkat ini apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap maintenance. Tahap ini merupakan tahap terakhir sebuah aplikasi apabila kedepannya terdapat update atau error, dan selesai. Itulah alur proses produksi pada pembuatan aplikasi Marine Education. Selanjutnya bisa dilihat, ini merupakan segmentasi konsumen
aplikasi Marine Education ini. Ada 3 komponen yang kami ambil, yaitu yang pertama komponen demografi, kemudian geografis, dan perilaku. Selanjutnya ini merupakan analisis pesaing yang telah kami lakukan pada aplikasi Marine Education ini. Ada beberapa pesaing manfaat yang sama, tetapi tidak terdapat pesaing langsung. Yang pertama adalah pesaing manfaat. 1. Nama produk atau layanan pesaingnya itu yang dinamakan Leach Farm. Itu merupakan aplikasi perdagangan alat dan hasil perikanan. Yang kedua adalah Ecosys, aplikasi bagi pelaku agribisnis untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan tumbuh. Sedangkan dalam bidang kelautan dan perikanan belum ada aplikasi yang sama persis seperti aplikasi yang kami buat. Yang ketiga adalah budidaya ikan, yaitu sebuah aplikasi yang menjelaskan bagaimana cara budidaya segala macam jenis ikan. Dan yang terakhir yang kita sudah ketahui yaitu Facebook, aplikasi yang terdapat berbagai fitur seperti chat, kemudian dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keunggulan bersaing dan sumber daya. Kami memfasilitasi pengguna untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan tumbuh melalui fitur-fitur yang telah disediakan pada aplikasi. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Aplikasi Marine Education ini ada 4 strategi pemasaran. Yang pertama brand, yang kedua adalah strategi promosi, kemudian strategi harga, dan strategi distribusi. Pada brand kami memiliki logo yang tentu ada maknanya. Kemudian strategi promosi. Di sini kami memiliki beberapa strategi dalam mempromosikan aplikasi yang kami buat agar bisa menarik dan mempertahankan pelanggan yang menggunakan aplikasi kami. Di antaranya, kami berusaha bekerja sama dengan para instansi yang memiliki keterlibatan di bidang kelautan dan perikanan seperti perguruan tinggi di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu mempromosikan aplikasi kami tersebut kepada anak-anak didiknya. Kemudian kami mempromosikannya secara rutin dengan mengunggah di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, serta membuat website dan blog, dan membuat spanduk atau brosur yang menarik. Kemudian, yang ketiga adalah strategi harga. Sehubung dengan strategi harga, kami membuat aplikasi Marine Education ini dengan sistem penggunaan gratis tanpa dikenal biaya sepeser pun bagi pengguna yang menggunakan aplikasi kami. Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan sedangkan aplikasinya digratiskan? Kami mendapatkan keuntungan karena kami memasukkannya dalam iklan dan website kami agar kami bisa mendapat keuntungan. Kami bisa bekerja sama dengan Google AdSense maupun Google AdMob untuk memasukkan layanan iklan ke dalam aplikasi kami tersebut. Kami pun menyiapkan opsi untuk memberikan donasi di dalam web yang kami buat, sehingga kami akan tetap bisa mendapat keuntungan agar perusahaan kami bisa terus berjalan. Selanjutnya adalah strategi distribusi. Dalam dunia usaha, tentu ada saja yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang, tentu saja harus ada distribusi yang tepat. Strategi distribusi harus tepat, sasaran, dan harus sesuai langkah pemasarannya. Dikarenakan aplikasi yang kami buat bisa digunakan siapa saja dan di mana saja, maka kami melakukan strategi pendistribusian aplikasi kami dengan cara menyediakan aplikasi yang siap install di Play Store dan menyediakannya dalam bentuk web. Kami melakukan pendistribusian informasi mengenai aplikasi kami melalui instalasi pendidikan yang berkaitan di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, kami melakukan pendistribusian aplikasi dengan cara promosi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, website, dan blog, serta membuat spanduk atau banner dan brosur untuk membantu kami mendistribusikan aplikasi yang kami buat. Selanjutnya adalah analisis SWOT
pada aplikasi Marine Education ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kelebihan dari aplikasi kami yaitu menggunakan sistem running yang mana akan terus update setiap saat. Selain itu, ciri khas dari aplikasi kami bisa menjadi penghubung antara mahasiswa kelautan dan perikanan se-Indonesia melalui satu jendela aplikasi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis kami dikarenakan berbasis aplikasi, maka ada kemungkinan mengalami fluktuasi jaringan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Karena belum ada yang menyerupai aplikasi kami sehingga kami bisa menguasai segmentasi pasar. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, pesaing dan target konsumen. Kedua hal ini menjadi hambatan kami karena ke depan pasti akan ada aplikasi pesaing yang menyerupai akan hal aplikasi kami. Selain itu, citra dan keberadaan aplikasi kami sehingga diketahui halayak banyak menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami. Itu adalah analisis SWOT aplikasi Marine Education. Bisa dilihat, ini adalah rancangan BMC aplikasi Marine Education ini. Selanjutnya adalah keuangan. Sumber pendanaan awal usaha pada pembuatan aplikasi Marine Education ini menggunakan dana pribadi dari setiap anggota organisasi perusahaan, yakni mengumpulkan modal awal sebesar 30 juta rupiah, di mana ketua memiliki investasi sebesar 10 juta, sedangkan anggota-anggotanya memiliki investasi sebesar 4 juta per orang. Dana terkumpul sebesar 30 juta. Dari besaran pendanaan awal yang telah terkumpul, maka telah digunakan untuk modal awal sebesar 20.500.000. Sisa dari modal tersebut digunakan untuk dana darurat selama operasional perusahaan berlangsung. Bisa dilihat pada proposal bisnis kami rinciannya. Selanjutnya merupakan rincian keuangan pada aplikasi Marine Education. Terdapat laba rugi, yaitu total beban sebesar 6.500.000, kemudian laba bersih operasional yaitu sekitar 29.500.000 rupiah. Arus kas terdiri dari aktivitas operasional dan aktivitas investasi. Aktivitas operasional yang digunakan yaitu 29.500.000 dan aktivitas investasi sebesar 6 juta. Neraca, aktiva, equity, dan prep. Aktivanya yaitu diperoleh 23.300.000, equity 6.500.000, dan prep 23.500.000 rupiah. Dari perhitungan, kami memperoleh titik impas dan pengembalian investasi yaitu BEP pada 2.176 unit dan ROI pada 157.143 unit. Ini merupakan prototipe aplikasi Marine Education. Yang pertama adalah tampilan login. Di sini kita bisa memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian tampilan home, di mana kita bisa melihat siapa saja teman atau kita bisa menambahkan teman dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tampilan news. Di sini kita bisa menambahkan atau mengupload informasi yang kita punya kepada publik. Selanjutnya adalah tampilan e-commerce. Kita juga bisa berbelanja atau memasarkan produk yang Anda punya untuk dijual. Demikian, inilah proposal bisnis yang telah kami rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.